Nasrani. Pakai dulu. Umar Faruk. Antoni Deni. Wah. Oke, baik. Pertemuan kita kali ini akan membahas tentang ini. Syu'abul Iman. Ini tentang Syu'abul Iman. Mungkin saya yakin kalian sudah pernah dengar ini atau pernah belajar ini, baik itu di pertemuan sebelumnya ataupun di madrasah diniyah. Jadi Syu'abul Iman ini adalah cabang dari iman atau bagian dari iman. Kalau mengajar dari hadis Nabi, kurang lebih sekitar ada 77 cabang iman. Apa yang paling tinggi, puncak tertingginya apa? Puncak tertingginya adalah kalimat La ilaha illallah. Itu puncak tertinggi. Dan ada satu hadis yang mengatakan bahwa ketika seorang hamba itu rutin atau istiqomah setiap harinya zikir dengan lafaz la ilaha illallah, maka dia akan datang di hari kiamat dengan wajah yang berseri-seri. Sementara level terendah dari Syu'abul Iman ini adalah menyingkirkan sesuatu di jalan. Misal ada paku, bumi atau apa, itu ketika kalian singkirkan, kalian akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Gimana? Kita jangan membahas itu. Kita akan hanya membahas beberapa. Yang pertama adalah tentang mahabbah. Yang kedua tentang khauf. Yang ketiga tentang roja. Yang keempat tentang tawakal. Pastinya apa saja? Yang pertama maaf. Yang kedua khauf. Yang ketiga roja. Yang keempat tawakal. Kita bahas satu persatu. Mahabbah. Apa itu mahabbah? Jadi mahabbah ini berasal dari bahasa Arab hubul, yang artinya cinta atau kasih sayang. Cinta atau kasih sayang. Mahabbah. Jadi apa yang dimaksud mahabbah di sini? Kok bisa dikaitkan dengan Syu'abul Iman? Ternyata mahabbah di sini adalah cinta dari seorang hamba kepada Allah. Mahabbah. Ini adalah cinta seorang hamba kepada Tuhan. Ketika hamba itu cinta kepada Allah, maka yang pertama dia akan merasa selalu diawasi. Selalu diawasi. Ada kesempatan melakukan maksiat, karena maksiat ya. Ketika ada panggilan untuk menunaikan sholat fardu, maka segera melakukan sholat karena cinta. Mahabbah banyak. Yang pertama ada mahabbah Allah kepada umatnya. Jadi Allah itu cinta sama kalian. Ketika kalian semisal di malam hari telah mengecewakan Allah, telah berbuat dosa, telah berbuat hilaf, tapi Allah masih sayang sama kalian, Allah masih cinta. Apa buktinya? Keesokan harinya kalian masih diberikan kesempatan untuk bangun dari tidur, dibangunkan. Coba bayangkan, ketika kalian membuat kesalahan atau membuat maksiat di malam hari, langsung ada adab di hari itu.
Bisa-bisa kalian pikir bau-baunya sudah ada di dalam. Yang kedua, cintanya Allah, cintanya manusia kepada Allah, hamba kepada Allah. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Yang ketiga, cinta hamba kepada Rasul. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti ajarannya, mengikuti suri tauladannya, bersolawat dan lain sebagainya. Yang terakhir, cinta hamba kepada hamba. Cinta si mbak ini sih misalnya kepada si mas ini. Ini mahabbah juga. Atau cinta mas ini kepada yang di belakang. Sama-sama mahabbah. Lalu kemudian yang kedua, apa itu yang kedua? Khauf. Apa itu khauf? Berasal dari fi'il madhi. Apa fi'il madhi? Khaufa. Yang memiliki arti takut. Takut. Perasaan takut seperti apa? Apakah takut sesama manusia atau gimana? Tidak. Menurut ulama tauhid, khauf di sini adalah perasaan takut kepada Allah. Jadi sebaliknya, kalau tadi cinta, sekarang takut. Takut dalam hal apa? Takut dalam melanggar aturan. Bagian cabang dari iman, salah satu dari orang beriman itu dia memiliki sifat takut melanggar aturannya, takut melanggar kewajibannya dan lain sebagainya. Pernah nggak kalian takut ini? Pernah nggak? Punya rasa takut? Pernah. Dalam hal apa itu? Biasanya yang apa itu? Yang ketika gelisah kalau kita belum sholat. Pernah nggak? Ada yang belum? Iya. Berarti kalian menghitung bagian dari iman. Yang terakhir adalah rodo. Apa itu rodo? Ada apa ini? Artinya barangkali ada yang tahu. Berharap. Ya, arju syafa'atan Muhammad. Jadi kita tidak. Jadi berharap rahmat Allah. Jadi selalu berharap ada rahmat Allah. Dengan cara apa? Berdoa. Dengan cara melakukan kebaikan. Dengan harapan dengan kebaikan tersebut kita bisa mendapatkan rahmat Allah. Ini udah. Yang terakhir, tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal. Asalnya wakala, wakil. Itu kemudian tawakal menjadi tawakal. Tawakal. Artinya adalah berpasrah. Menyerahkan diri kepada Allah. Jadi pasrah. Rentetannya adalah pertama kita berdoa ketika kita menginginkan sesuatu. Kita berdoa. Dengan dasar apa? Firman Allah dalam Al-Quran, ketika seorang hamba berdoa, maka pasti akan dijawab. Ada tunggalan hadis juga, ketika hamba menengadahkan tangannya untuk berdoa, maka tangan itu tidak akan kembali dalam keadaan kosong kecuali doanya tidak. Setelah berdoa, kita berikhtiar. Semisal kita ingin kaya saja, berikhtiar. Berikhtiarnya apa? Bekerja. Apakah bekerja itu sesuatu yang mudah? Tentu saja tidak. Kita berusaha mencari lowongan kerja. Setelah itu aturannya seperti interview, lalu tes dan sebagainya. Baru setelah itu kalau diterima bisa bekerja. Apakah langsung dikabulkan pertanyaan tadi? Makanya setelah itu, setelah kita berdoa, setelah kita berikhtiar, setelah itu yang
terakhir, jurus terakhir kita ini tawakal. Apa dari tawakal? Menyerahkan semua urusan kita kepada Allah. Makanya seseorang itu kecewa dengan apa? Biasanya kecewa dengan harapannya sendiri. Kalau kata saya Ali, saya sudah banyak mengalami kepahitan. Saya sudah banyak merasakan banyak kepahitan dalam hidup. Tapi yang paling pahit adalah berharap kepada manusia. Kita nggak bisa mengandalkan jasa kita lalu ingin bekerja di salah satu pabrik kita. Harus diterima. Nanti kita berharap sama manusia dan menghilangkannya tadi, menghilangkan doa. Makanya kalau kita tawakal, kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah, kita tidak akan pernah kecewa. Entah itu kecewa dengan cita-cita kita atau dengan pekerjaan kita. Intinya tawakal. Jadi kita flashback ke depan. Syu'abul iman. Di definisi syu'abul iman ini adalah cabang iman atau bagian dari iman. Bahasa sederhananya ini, kalian bisa dikatakan beriman jika mengkaji syu'abul iman ini. Mahabbah. Yang pertama, kalian harus mahabbah, harus cinta kepada Allah. Hal pertama kita kepada Allah apa? Belajar firman Allah ini. Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Baca. Itu sudah dulu. Pertama, pertama kita disuruh membaca. Sabda Nabi, ta'allam walaysa al-mahfuz sudah alimah. Belajar, karena tidak ada seorang manusia yang dilahirkan di muka bumi ini dalam keadaan alim. Tidak pernah kan ada seorang ibu hamil dilahirkan lalu tiba-tiba anaknya bisa azan sendiri, bisa Allah. Yang pertama adalah proses. Setelah itu apa? Dia kemudian menyerap berbagai informasi, termasuk suara-suara ibunya. Jadi suara ibu itu berpengaruh. Kalau ibunya sering mengatakan hal-hal positif, mengajarkan hal-hal positif, tidak baik, maka kalimat pertama yang bisa kita sama adalah apa? Kalau kalian ajarkan tapi sebaliknya, ketika kalian ingin mengajarkan itu mengenal orang tuanya, ayah, itu pasti kalimat pertama yang membuat dari bayi tersebut adalah setelah itu bayi akan terus belajar, mendengar, mencerap, mendengarkan. Itu bagian dari membaca. Jadi membaca itu tidak selamanya membaca buku, bisa juga dalam bentuk pendengaran. Setelah mahabbah, kita harus memiliki rasa takut kepada Allah. Kata para sahabat, iman seorang itu akan teruji ketika dia berada di rumahnya dalam keadaan sendiri. Percaya nggak? Kalau sendirian itu baru kelihatan apakah saya iman Tuhan sering melakukan maksiat atau gimana. Jadi kalau di sini karena banyak teman, kita tidak bisa memberikan versi diri kita masing-masing. Baru ketika sendirian di kamar, apalagi kafir, itu kita pun bisa. Apakah mau kita bermain website terlarang? Tahu ya. Yang ketiga, berharap rahmat Allah. Yang terakhir tawakal, dilakukan dia atau berasa karena juga pertanyaan
rapi aja bertanya. Mengenai apa tawakal, maksud memperserahkan usaha kita kepada Allah itu contohnya seperti apa? Dari menyerahkan diri pada Allah itu seperti apa? Ya seperti yang tadi yang diserahkan itu bukan diri kita, tapi urusan kita, keinginan kita. Semisal kita ingin memberangkatkan orang tua haji atau umroh, lalu setelah itu kita berdoa agar bisa menunaikan dua orang tua ke tanah suci untuk melakukan ibadah umroh atau haji. Setelah berdoa, sampai ikhtiar bekerja, entah itu dengan membuka bisnis, membuka usaha, atau bekerja menjadi karyawan. Setelah doa dan usaha dilakukan, maka kalian harus tawakal, pasrah. Saya sudah berdoa, saya sudah berikhtiar dengan bekerja. Sekarang urusan saya entah cita-cita atau pilihan saya memberkatkan orang tua saya kita seperti tergabung atau tidak. Yang penting saya berdoa dan berusaha. Masalah hasil saya tawakal, saya pasrahkan. Kira-kira apakah itu bisa dikatakan mahabbah juga atau tidak? Masalah mahabbah ya. Ini sejak dulu sudah ada. Sejak dulu sudah ada. Bahkan di ayat Al-Quran pun ada. Memang ada ayat yang khusus agar lawan jenis kita itu yang pertama ketika kita mengamalkan amalan-amalan yang musyrik, yang ayat bukan dari ayat Al-Quran, kan ada apa namanya jalan itu maka kita yang datang dari kalau kita membaca itu ayat-ayat atau surah, insya Allah Allah yang menggerakkan hati benda tersebut mencintai. Kalau yang dibaca bukan ayat atau surah, maka kemungkinan besar cinta itu datang dari mahabbah itu rasa cinta kepada Allah. Khauf adalah rasa takut kepada Allah. Roja adalah berharap untuk mendapatkan rahmat Allah.